Bukber, katanya cuma silaturahmi, katanya cuma temu kangen, katanya cuma makan bareng dan nostalgia masa lalu. Tapi kenapa setiap kali pulang, yang kita bawa bukan cuma kenyang, melainkan pikiran yang terasa lebih berat. Awalnya hangat, salaman, pelukan, tertawa mengingat masa sekolah. Lalu obrolan mulai berubah arah. Sekarang kerja di mana? Wah, keren ya kantornya. Alhamdulillah, kemarin naik jabatan. Gajinya ya lumayan lah. Semua terdengar biasa aja. Tapi di dalam kepala kita mulai diam-diam menghitung. Dia sudah sampai mana? Dan kita masih di mana? Dia sudah punya apa? Kita baru punya rencana. Bukber yang harusnya menyatukan, pelan-pelan berubah jadi ruang perbandingan. Bukan tentang kebersamaan, tapi tentang pencapaian. Adu gaji, adu jabatan, adu proyek, adu mobil di parkiran. Dan yang paling menyakitkan, kita sering tidak kalah karena tidak mampu, tapi karena merasa tertinggal. Yang dipamerkan adalah hasilnya, yang disembunyikan adalah cicilannya. Yang diceritakan adalah kenaikan gaji, dan yang tidak pernah disebut adalah tekanan dan utangnya. Tidak ada yang bilang ini lomba. Tidak ada yang mengumumkan siapa pemenangnya. Tapi semua orang datang dengan versi terbaik dirinya. Versi yang sudah dipoles, versi yang hanya menampilkan highlight, dan tanpa kita sadari, perasaan ingin terlihat sukses itu mulai tumbuh. Bukan karena kita butuh, tapi karena kita tidak ingin terlihat biasa saja. Dan yang paling miris, kebanyakan orang bukber pasti ninggalin kewajiban sholat maghrib karena keasikan menjadi pendongeng handal. Ya, meskipun gak semua sih, tapi realitanya lo bisa cek sendirilah. Dan menariknya, pola ini hampir selalu sama di setiap bukber. Bukan karena tempatnya, bukan karena makanannya, tapi karena ada satu kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa sadar mengubah silaturahmi menjadi kompetisi finansial terselubung. Biasanya, semua itu terjadi lewat 5 hal berikut. Poin pertama, sekarang kerja di mana? Pertanyaan ini terdengar ringan, seolah cuma basa-basi, seolah cuma pembuka obrolan. Tapi di balik kalimat sederhana itu, ada status, ada level, dan ada perbandingan. Karena yang sebenarnya ingin didengar bukan kerja, tapi di mana. Nama perusahaan, nama instansi, brand besar atau bukan. Begitu nama itu disebut, suasana meja bisa berubah. Ada yang langsung kagum, ada yang mulai membandingkan, ada juga yang tiba-tiba merasa kecil. Padahal belum ada yang membahas gaji, belum ada yang membahas jabatan, tapi otak kita sudah bekerja sendiri. Wah, dia di sana, gue masih di sini. Kayaknya dia udah jauh banget deh. Dan tanpa sadar, harga diri mulai dikaitkan dengan nama tempat bekerja. Seolah-olah nilai diri diukur dari logo perusahaan. Semakin besar nama kantornya, semakin tinggi rasa hormatnya. Semakin biasa tempatnya, semakin kecil rasa percaya dirinya. Disitulah kompetisi dimulai. Bukan lewat angka, bukan lewat data, tapi lewat persepsi. Yang lebih berbahaya lagi, pertanyaan ini sering tidak berhenti di situ. Biasanya lanjut ke, udah berapa lama di sana? Berarti posisinya udah naik dong. Enak ya pasti fasilitasnya. Dan obrolan yang awalnya ringan, pelan-pelan berubah menjadi ajang validasi. Kita mulai merasa harus menjelaskan, harus terdengar berkembang, harus terdengar naik level. Kalau tidak, kita takut terlihat stuck. Padahal kenyataannya, tidak semua orang punya timeline yang sama.
Tidak semua orang sedang di fase ekspansi. Ada yang sedang membangun diam-diam, ada yang sedang menyusun fondasi, ada yang memilih stabil daripada terlihat cepat. Tapi suasana bukber jarang memberi ruang untuk itu. Yang dihargai adalah cerita yang terdengar naik, bukan proses yang masih berjalan. Dan dari satu pertanyaan sederhana itu lahir tekanan. Tekanan untuk terlihat berhasil, tekanan untuk mengejar, tekanan untuk membuktikan diri. Padahal kadang kita belum benar-benar siap. Poin kedua, adu gaji terselubung. Kalau pertanyaan kerja di mana itu pemantik, maka obrolan tentang gaji adalah apinya. Lucunya jarang ada yang bertanya langsung, emang gaji lo berapa sekarang? Tapi arah pembicaraan selalu ke sana. Dimulai dari kalimat-kalimat yang terdengar rendah hati, biasa aja kok. Ya naik dikit sih. Masih kecil lah dibanding kalian. Kalimat yang terdengar merendah, tapi sebenarnya mengundang untuk digali lebih jauh. Dan biasanya akan selalu ada yang terpancing. Emang sekarang berapa? Wah, pasti gede itu. Spill lah kisarannya. Obrolan berubah jadi angka. Dan begitu angka muncul, meja makan yang tadinya hangat, pelan-pelan berubah jadi ruang perbandingan. Yang angkanya lebih tinggi, mendapat perhatian lebih. Yang angkanya lebih rendah, tertawa, tapi dalam hati mulai mengecil. Masalahnya bukan pada besar kecilnya gaji. Masalahnya adalah ketika angka itu dijadikan ukuran nilai diri, seolah-olah penghasilan menentukan siapa yang lebih berhasil. Padahal kita tidak pernah tahu cerita lengkapnya. Gaji besar belum tentu tabungan besar. Penghasilan tinggi belum tentu bebas utang. Slip gaji tebal belum tentu hidupnya tenang. Tapi saat bukber, yang terlihat hanya nominalnya. Bukan rasio pengeluarannya, bukan cicilannya, bukan tekanan hidupnya. Dan disitulah jebakan mental dimulai. Begitu kita mendengar angka yang lebih tinggi, otak kita tidak berkata, bagus, semoga dia makin sukses. Otak kita berkata, gue harus nyamain. Dan dari situ lahir keputusan-keputusan impulsif. Upgrade gaya hidup, ambil cicilan baru, pindah kerja terburu-buru, mengejar kenaikan tanpa kesiapan. Bukan karena kebutuhan, tapi karena gengsi. Karena tidak ingin terlihat kalah di meja bukber berikutnya. Padahal, keuangan yang sehat bukan tentang siapa yang paling besar penghasilannya, tapi siapa yang paling stabil pengeluarannya. Sayangnya, itu jarang jadi bahan cerita. Poin yang ketiga, flexing gaya hidup dan simbol status. Kalau gaji itu angka yang kadang bisa disembunyikan, maka gaya hidup adalah pameran yang tidak perlu dijelaskan. Semua bisa langsung lihat. Mobil yang parkir paling depan, atau motor baru yang masih kinclong, sepatu yang brandnya jelas terlihat, atau jam tangan yang sengaja tidak ditutup lengan, dan yang paling halus, HP yang diletakkan di meja. Bukan sekedar ditaruh, tapi diposisikan. Layar menghadap atas, logo yang terlihat jelas, seolah berkata tanpa suara, gua udah upgrade. Bukber yang awalnya cuma makan bareng, pelan-pelan berubah jadi runway kecil. Tempat orang-orang memamerkan hasilnya. Outfit bukan lagi soal nyaman, tapi soal impresi. Mobil bukan lagi soal fungsi, tapi soal gengsi. Padahal tidak ada yang benar-benar bertanya, tapi semua orang diam-diam menilai. Wah, mobil baru. HP-nya seri terbaru tuh. Kayaknya hidupnya naik banget. Dan dari situ tekanan baru lahir. Bukan dari omongan,
tapi dari penglihatan. Karena visual lebih kejam dari angka. Angka masih bisa disembunyikan, tapi simbol status sulit untuk diabaikan. Yang bikin ironis, seringkali yang paling keras terlihat naik, justru yang paling berat cicilannya. Mobil baru, tenangnya belum tentu. HP-nya terbaru, tabungannya belum tentu aman. Outfitnya branded nih, dana daruratnya belum tentu ada. Tapi itu tidak pernah dijadikan bahan obrolan. Yang difoto adalah momen kemewahannya. Yang diposting adalah kebersamaannya. Yang disukai adalah tampilannya. Tidak ada yang upload, alhamdulillah cicilan 5 tahun ke depan aman. Semoga kartu kredit gak jebol bulan ini. Tidak ada. Karena yang dijual selalu kesan sukses. Dan tanpa sadar, kita mulai merasa harus ikut naik level secara visual. Bukan karena rusak, bukan karena butuh, bukan karena tidak ingin terlihat tertinggal. Tapi lupa satu hal penting. Gaya hidup itu terlihat. Kesehatan finansial itu tersembunyi. Poin keempat, tekanan nikah, rumah, dan kapan nyusul. Kalau tadi cuma soal kerja dan gaya hidup, yang ini beda. Bukan cuma nyentuh dompet, tapi juga nyentuh harga diri. Bukber selalu punya satu momen sakral. Ketika obrolan mulai sunyi sebentar, lalu seseorang bertanya dengan santai, "Lo kapan nikah?" Dan meja langsung ramai. Ada yang ketawa, ada yang nyeletuk, ada juga yang langsung ikut nimbrung. Udah umur segini loh. Si Anu aja udah punya anak 2. Rumahnya juga udah jadi tuh. Kalimatnya terdengar bercanda, tapi efeknya tidak pernah benar-benar ringan. Karena pertanyaan itu jarang berdiri sendiri. Biasanya satu paket. Nikah, rumah, anak, dan stabil. Seolah-olah itu checklist wajib menuju kata sukses. Dan kalau belum tercapai, kita seperti tertinggal di level sebelumnya. Padahal hidup bukan game. Tidak semua orang harus naik level di waktu yang sama. Tapi suasana bukber sering membuatnya terasa seperti perlombaan. Yang udah nikah dianggap lebih matang. Yang udah punya rumah dianggap lebih mapan. Yang udah punya anak dianggap lebih jadi. Dan yang belum, sering dianggap belum serius, belum stabil, belum siap hidup. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Ada yang belum nikah karena masih membangun karir, ada yang belum beri rumah karena memilih investasi dulu, ada yang belum siap punya anak karena ingin benar-benar siap secara finansial. Tapi itu jarang dihargai. Yang dihitung hanya hasil akhirnya. Dan tekanan itu sering berubah jadi keputusan tergesa-gesa. Nikah karena tidak ingin ditanya lagi, ambil KPR karena takut dibilang belum mapan, punya anak karena merasa sudah waktunya, bukan karena sudah siap. Padahal komitmen seperti itu bukan soal gengsi, itu soal tanggung jawab jangka panjang. Cicilan rumah bukan cuma angka bulanan, itu komitmen belasan bahkan puluhan tahun. Biaya nikah bukan cuma 1 hari acara, itu awal dari pengeluaran seumur hidup. Tapi saat bukber, semua terlihat sederhana. Ya udah nikah aja, ya udah sih ambil rumah aja. Seolah-olah keputusan finansial terbesar dalam hidup bisa diambil semudah memilih menu makanan. Dan yang lebih menyakitkan, kadang kita mulai meragukan diri sendiri. Gua kurang serius ya? Gua kurang kerja keras ya? Kenapa mereka udah sampai di sana, gua belum? Padahal mungkin kita hanya memilih jalan yang berbeda, yang lebih pelan, yang lebih terencana, dan yang lebih aman. Kelima, takut tertinggal dan akhirnya boncos sendiri. Dari semua yang terjadi di meja bukber, kerja, gaji, gaya hidup, nikah, dan rumah,
Sebenarnya cuma ada satu akar masalahnya. Takut tertinggal. Bukan takut miskin, tapi takut terlihat lebih rendah. Takut jadi satu-satunya yang belum naik jabatan. Takut jadi yang belum upgrade mobil. Takut jadi yang belum nikah. Takut jadi yang belum jadi apa-apa. Dan rasa takut itu halus. Dia tidak datang sebagai panik. Dia datang sebagai bisikan kecil. Kayaknya gue kurang deh. Kayaknya gue harus ngejar deh. Kayaknya gue gak boleh segini-segini aja. Padahal sebelum datang ke bukber, kita baik-baik aja. Gaji cukup, hidup stabil, rencana berjalan. Tapi satu malam perbandingan bisa mengacaukan perspektif berbulan-bulan. Kita mulai membuka marketplace, melihat mobil-mobil yang sebenarnya belum berlo, menghitung cicilan yang sebenarnya belum siap, mengambil keputusan cepat demi terlihat cepat. Bukan karena butuh, tapi karena tidak mau kalah. Dan disitulah dompet mulai bocor. Bukan jebol karena krisis, bukan bangkrut karena musibah, tapi terkikis pelan-pelan oleh gengsi yang tidak pernah kita akui. Ironisnya, orang-orang yang kita bandingkan itu belum tentu memikirkan kita sama sekali. Kita sibuk merasa tertinggal, padahal mungkin mereka juga sedang merasa kurang. Karena kompetisi ini tidak pernah ada garis finishnya. Selalu ada yang lebih tinggi, selalu ada yang lebih cepat, selalu ada yang lebih dulu. Kalau standar bahagia kita ditentukan orang lain, maka kita akan selamanya merasa terlambat. Padahal finansial yang sehat bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling kuat bertahan. Bukan tentang terlihat sukses, tapi terlihat benar-benar stabil. Dan mungkin bukber bukan tempat untuk membuktikan apa-apa. Mungkin itu hanya tempat untuk mengingat bahwa hidup bukan lomba, dan dompet bukan untuk membungkam rasa insecure. Karena yang paling rugi bukan yang gajinya paling kecil, tapi yang keputusannya paling impulsif.